Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Nah, kali ini gue akan mengenali teknik jeras phishing. Kemarin kan gue jelasin tentang serangan backdoor, apa itu serangan backdoor dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau belum pernah nonton channel gue tentang serangan backdoor, silahkan ditonton aja dulu ya. Ini sekarang gue akan menjelaskan tentang serangan phishing itu bagaimana sih. Phishing itu cara kerjanya bagaimana. Oke, untuk sebelum kita mulai, gue akan sedikit disclaimer dulu ya guys. Jangan pernah mencoba melakukan serangan apapun kepada web siapapun jika belum mendapatkan izin dari pengelola atau pemilik website tersebut. Kami tidak bertanggung jawab dunia dan akhirat pada tindakan pelanggaran yang Anda lakukan tersebut. Jadi tetap ya, ada undang-undang ITE juga, jadi hati-hati. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materinya. Kita gue cek dulu. Oke, paham. Oke, sekarang di sini ada pengertian phishing. Apa itu phishing? Phishing itu sejenis pengelabuan ya. Pengelabuan dalam sistem komputer adalah sebuah bentuk penipuan yang dijadikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi yang sensitif ya. Seperti kata handi, kartu kredit, dan menyamar sebagai seseorang atau pembisnis terpercaya. Jadi kalau misalnya nih ya, kalian mendapatkan di dalam email dan lain sebagainya ya, phishing itu seperti itu. Mungkin gue pernah, kalau nggak salah gue pernah juga nge-publish tentang serangan phishing itu, atau mungkin pernah juga gue penipuan tersebut di dalam website. Itu bisa sebagai referensi kalian. Oke, selanjutnya, terus apa itu contoh phishing itu? Ya, kita baca di sini. Yang benar kan, pengelabuan dalam istilah komputer dapat sesuatu penutup percobaan dan mendapatkan informasi yang sensitif ya, seperti kartu kredit. Makanya biasanya teknik phishing itu biar si hacknya itu kaya raya ya, jadi mencari duit sekarang gampang gitu ya, di dunia cyber maupun nyata ya itu. Tapi jangan dilakukan ya. Terus jenis-jenis phishing itu bagaimana sih? Nah, kita buka ini. Jenis phishing itu ada email phishing, spear phishing, whaling, dan web phishing. Nah, di masing-masing ini terdapat banyak sekali ya contoh-contohnya ya. Email phishing, misalnya kalian mendapatkan email dari alamat itu bisa jadi, atau kalian bisa menggunakan serangan phishing kalau misalkan jahat itu ya, bisa menariknya duit dengan cara bank dan lain sebagainya. Nah, jumlah phishing, aksi email phishing ini cukup banyak. Menurut data terdapat 3,4 miliar email palsu yang dikirimkan setiap harinya. Anda bisa bayangkan berapa banyak korban yang terjadi aksi. Makanya biasanya kalau ada email iklan segala macam, mending kalian blok aja atau nggak usah dilihat itu ya, langsung dihapus saja. Karena ketika kalian mengklik atau mengikuti salah satu link tersebut, ya udah, apalagi yang menurut kalian tuh sensitif ya, misalnya PIN Anda dan segala macamnya, itu sangat berbahaya sekali ya. Takutnya terjadi apa-apa kalian tidak mengetahui dan akhirnya dana atau uang kalian terambil. Itu yang termasuk email phishing ya, atau iklan-iklan yang penting gitu ya. Terus spear phishing adalah jenis serangan. Bedanya alih-alih menggunakan pengiriman defensif dan calon korban yang ngacak. Spear phishing ini menargetkan calon korban tentu. Biasanya teknik ini dilakukan setelah beberapa informasi dasar. Calon korban memiliki seperti nama. Spear phishing itu ya seperti gini.
kalian misalnya ada kesan masif itu bisa jadi. Nah, biasanya si korban ini kalau nggak tahu asal ngeklik gitu ya. Sama, bentuknya juga sama, menggunakan pengiriman email sama seperti yang di atas, cuma bedanya dia menggunakan alamat dan nama kalian sendiri. Ini bisa jadi spam phishing ini sama email phishing ini hampir sama ya, kerjasamanya seperti itu. Makanya hati-hati buat kalian yang biasanya buka email buat apa seperti kerja dan lain sebagainya. Jika ada notifikasi dari email atau segala macam, mendingan diblok yang tak terlalu jelas. Nah, terus yang ketiga ada whaling. Whaling ini adalah langkah phishing yang tidak hanya menargetkan individu secara spesifik, tapi individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi, misalnya bisnis, direktur, perusahaan, dan manajer personalia, dan lain sebagainya. Jadi whaling ini biasanya untuk merugikan perusahaan. Contohnya, perusahaan kamu misalnya PT Indah gitu ya. Nah, kalian di situ menjabat sebagai CTO contohnya ya, atau sebagai administrasi. Nah, kalian mempunyai email yang mungkin email kalian menuju ke perusahaan Anda gitu ya. Atau misalnya untuk mengetahui data perusahaan Anda. Nah, itu bisa jadi itu sebagai whaling, tapi di whaling ini bisa jadi, di email ini bisa jadi dia mengatasnamakan atas perusahaan orang lain gitu ya. Nah, biasanya untuk menjadikan kolega atau misalnya kerja atau partneran gitu ya, itu bisa terjadi seperti itu ya. Pinter-pinter lah kalau whaling itu, pinter-pinter sih hackernya itu untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Biasanya kalau misalnya whaling itu diserang, serangan phishing whaling ini tuh biasanya ada satu perusahaan yang tidak senang dengan perusahaan lain dan dia menggunakan gitu seperti itu. Terus web phishing. Nah, web phishing ini mungkin kalian sering lihat atau mungkin belum pernah gitu ya. Nah, web phishing ini artinya mengelabui si calon korban melakukan website untuk phishing akan terlihat mirip dengan website resminya dan menggunakan nama domain yang mirip dan hampir domain spoofing. Sebagai contoh yang menyerupai diagohoster.id, domain yang menggunakan pelaku phishing, dan diagohoster my.id. Bedanya apa? Di my.id dan .id. Biasanya kalau misalnya .id dan my.id biasanya lebih resmi gitu ya. Ada juga yang menggunakan data. Mungkin gue pernah juga jelasin di YouTube gua tentang monipu kok banyak banget salahnya. Itu mungkin gue pernah jelasin itu, dan tapi pas gua telusurin itu ternyata yang gua cari itu My Pertamina itu ya seperti ini, phishing ini. Phishing akhirnya dia melakukan uji coba semirip mungkin, sebisa mungkin mirip dengan yang aslinya. Nah, itu bisa merugikan orang lain juga. Terus bagaimana sih cara sebuah phishing itu dijalankan? Jadi si pelaku ini calon korbannya mentargetkan calon korban untuk dia lakukan penyerangan ini. Kegiatan phishing ini akan menentukan siapa calon korbannya. Pada umumnya korban yang disukai adalah menggunakan platform pembayaran online seperti PayPal maupun seperti itu, karena kan kalau misalnya menggunakan bank-bank kayak gitu kan misalnya platform banyak BRI terus sebagainya, itu udah banyak kalau misalnya menggunakan semua aplikasi yang menggunakan platform pembayaran online itu kalau bisa semaksimal mungkin berhati-hati, apalagi dana atau duit atau segala macam yang berupa sensitif kalian itu benar-benar dilindungi sebagai identitas kalian. Karena kalau misalnya kebocoran jadi sasaran empuk gitu ya udah kelar hidup kalian. Oke, sebentar gue cek dulu BSMS aman, masih aman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pelaku menentukan tujuan phishing. Nah, tujuan phishing ini biasanya dilakukan untuk dia menjadi atau kepo mungkin ya, karena suatu perusahaan atau suatu organisasi mungkin akan menjaga privasi di perusahaan tersebut gitu. Jadi nggak mungkin dia membeberkan satu privasi yang mungkin itu menjadi etnis dia sendiri gitu ya. Nah,
ini menggunakan dia kegiatan phishing ini dilakukan apakah menargetkan username dan password untuk menguasai akun. Nah, username dan password ini menggunakan akun. Mungkin gue udah pernah bahas di klik checking di ethical hacking, itu gue pernah bahas tentang username dan password. Di situ gue bahas tentang database juga. Silakan kalian tonton untuk sampai selesai. Itu ada berapa playlist tuh, 12 tuh 13 ya, itu gue lupa ya, itu seperti itu. Nah, ini menggunakan password atau username kalian. Jadi ketika si phishing ini dilakukan, ada untuk menggunakan username dan password itu cukup bagi si pelakuan tujuan phishing ini. Dan ketika dia mendapatkan username dan password, maka si korban atau si hacking ini dia akan mendapatkan informasi si korban melalui sebuah prosedur yang disiapkan, data dirinya, data perusahaan, dan data keuangan. Itu bisa ditargetkan sesuai dengan tujuan phishing-nya. Pada contohnya aksi PayPal. Nah, ini juga contohnya yang menginginkan sebuah informasi dari penggunaan platform tersebut seperti ditunjukkan valid to security. Pengguna akan menerima email mengkonfirmasi data diri melalui sebuah link website palsu yang disediakan. Nah, ini juga termasuk ya, apalagi sekarang mau banyak cuy. Kalau bisa dibilang mah platform pembayaran yang mungkin legal ilegal udah nggak terlihat ya, artinya udah main, kalau udah jadi ya udah upload tapi ini minimalisir atau ditelusuri gitu kebenarannya. Terus pelaku membuat website phishing. Nah, ini juga masuk juga ya, ini sebagai tujuannya untuk menjelaskannya. Pelaku menyiapkan website palsu untuk melakukan aksi phishing. Yang melakukan desain website palsu memiliki nama domain yang mirip domain asli hingga menyiapkan konten dengan tulisan yang menyakitkan. Untuk yang ini gue juga pernah bahas tentang sama dengan My Pertamina, itu dia menggunakan phishing. Apalagi yang sekarang jadi hitsnya itu ya menyamai si website aslinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak teliti dari awal gitu ya, terus kalian main transfer aja, wah itu udah bahaya. Apalagi kalau misalnya transfer ke salah orang gitu ya. Nah, ini juga termasuk di website phishing juga, itu termasuk. Jadi dia melakukan tersebut untuk mendapatkan uang dari hal tersebut kalau misalnya dia menggunakan website itu. Terus keempat, calon korban mengakses website phishing. Nah, ini yang sering dilakukan oleh masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia. Apalagi calon korban ya mengakses website phishing karena kita terlalu kepo atau bagaimana nggak tahu, dan dia nggak tahu itu linknya link apa, nggak bertanya dulu itu link apa, dari mana asalnya, dia mengklik dan mengikuti hal tersebut. Itu pun sangat berbahaya karena tampilan website dan informasi yang meyakinkan tak sedikit calon korban yang akhirnya mengakses website phishing memiliki pelaku. Maka ini biasanya didahulukan dengan mengajak calon korban yang melakukan email phishing atau link yang disebarkan via SMS atau media sosial. Nah, kalau via SMS kemungkinan biasanya dapat THR atau segala macam, atau dapat uang sebesar 1 miliar gitu ya, dapat uang sebesar sekian gitu. Nah, itu bisa jadi karena serangan sekarang itu bisa bisa dari WA gitu ya, dari WhatsApp, SMS, panggilan, atau bahkan email sendiri itu bisa gitu ya. Apalagi website yang kalian belum kenal dan kalian kayak gitu, wah itu sangat bahaya sekali cuy gitu. Ini kan gak usah gitu ya, dan ini harus hati-hati gitu. Terus cara korban mengikuti instruksi pelaku, ini biasa di website ya, contohnya penarikan dana atau segala macam, atau mungkin penipuan secara telepon. Misalnya adik kalian kecelakaan, itu bisa jadi teknik phishing yang dilakukan oleh si hacking itu. Terus data korban akan dimanfaatkan. Nah, data korban ini sebentar gue cek dulu. Oke. Data korban ini akan
dijual atau disalahgunakan sebagai alat untuk dia meraih cuan gitu ya. Contohnya dia menjual informasi yang didapatkan dari pihak ketiga untuk membutuhkan data calon konsumen, misalnya untuk tujuan telemarketing atau kegiatan marketing. Makanya yang gue bilang di awal video ya, di setiap video gue hati-hati untuk penggunaan, khususnya yang buat toko online atau website online gitu ya. Itu bisa jadi dia membutuhkan data calon konsumen seberapa gitu, itu bisa dijual, apalagi nomor handphone kalian atau segala macam nick, apalagi itu juga bisa dijual sebagai data identitas kalian. Terus menjual informasi data, dan tadi gua bilang ini menjual informasi juga, tapi ini untuk kepentingan politik atau ikut menjual produk ya. Karena sekarang teknik untuk penyerangan sudah canggih dan teknik penjualan juga udah canggih, maka ya semuanya juga akan canggih gitu ya. Bahkan sekarang udah ada yang banyak banget, mungkin Trojan dan segala macam itu udah banyak banget serangan gitu ya. Terus menjalani aksi scam, misalnya dengan menyatakan seseorang memenangkan undian. Nah yang tadi gue bilang tertentu, pada akhirnya meminta orang tersebut menyumbang sejumlah uang. Nah ini juga harus dihati-hatikan gitu ya. Kalau kalian nggak kenal dan dengan orang itu dan dia mengaku sebagai teman kalian, coba kan tetap pahamin apakah tekan tersebut suaranya pahamin, tingkah laku dia bertanya pahamin, terus nomor telepon juga dipahamin gitu ya. Kalau dia mengaku-ngaku teman kalian atau kerabat gitu, biasanya seperti itu, kerabat gitu ya. Terus menggunakan data yang dimiliki dan mencoba untuk membobol akun yang dimiliki akun lain. Ini bisa juga ya, yang gua tangkap ya di sini, dia memiliki untuk mencoba membobol akun. Nah ini sering banget nih, apalagi bukan dibobol ya, ini mah dibajak gitu ya. Istilah katanya dibajak gitu ya, istilah kata kayak siapa itu sih, istilah kata dibajak gitu ya. Nah itu biasanya terjadi pada WA. Nah salah satu saudara gue mungkin dia pernah kejebolan juga, mungkin pernah kena hal tersebut, jadi dia WA nya dibajak. Nah WA dibajak itu bukan dibajak karena dia belum log out gitu dari website tertentu, dari website WA nya gitu ya. Makanya berapa kali website WA itu di login, nah berapa kali juga kalian logout juga gitu ya Pak. Karena WA itu kalau misalnya belum di logout ya udah terus aja mantap di situ sampai kalian logout sendiri gitu ya. Ini juga bisa membobol data akun kalian dimiliki, apalagi WA ya, sangat sensitif sekali gitu ya. Itu. Nah, ini ada 9 tips tentang korbannya. Ada 9 tips juga yang menjadi korban phishing, yaitu selalu update informasi terkait phishing ya. Jadi informasi terkait phishing harus update gitu ya. Apa itu phishing, serangan phishing ya, walaupun kalian belum mengerti tentang cyber security, tapi nggak apa-apa untuk pengalaman kalian, untuk pembelajaran kalian gitu ya. Setidaknya kalian tahu serangan. Terus selalu cek siapa pengirim emailnya, tadi gue bilang teliti dalam hal seperti ini. Nah itu saja itu ya. Jadi ya hati-hati aja lah cuy, itu sekarang mah canggih banget. Nah ini cara serangan teknik phishing dilakukan. Mungkin nanti gambarnya akan muncul di depannya di sini. Jadi mengenal phishing dan cara mencegahnya ya. Ini server ya, ini data server kalian, bisa data kalian gitu ya. Dia masuk ke sini atau enggak mana si korban, si penyerang mana sih? Si penyerang ini ya. Si penyerang ini mengirimkan website ke dalam server. Langsung si server memiliki akun bentar, aku bingung ya. Oh, mungkin dari sini ya, allow or block. Dia memiliki pancing phishing ya, memancing segala sesuatu di sini, masuk lagi ke sini, memiliki 12%. Saya mendapatkan dari server ini mendapatkan 12% dari klik yang disebar. Terus nanti si user ini akan mendapatkan akses phishing, yaitu bisa apa gitu ya, link tersebut. Dan ini pernah gue coba, salah satu gue coba teknik phishing ini, mungkin nanti gue screenshot, gue
cut aja, jadi gue nggak akan ngasih tahu linknya link apa gitu. Ini bisa terjadi di dunia sekarang gitu ya. Itu gue pernah lakuin teknik phishing itu. Oke, segini aja cuy. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan sharing. Oke, sampai sini dan bye bye.